bapaknya Kiai Hasan Besari itu nikah dengan Syarifah keturunan Rasulullah sampai ke Susilo Bambang Yudhoyono sampai ke Raden Agus Harimurti Yudhoyono. Beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Jadi sebenarnya bukan pada persoalan Habibnya ini, lebih kepada persoalan politiknya. Jadi Habib itu kena imbas dari soal politiknya itu? Betul. Hati-hati, dua kejahatan dalam urusan nasab. Yang pertama apa? Tidak punya nasab kepada Nabi, ngaku-ngaku punya nasab kepada Nabi. Setelah dicek ini kok kelihatannya ayahnya ke atas gak jelas nih. Kakeknya ke atas gak jelas. Nah, ini asli atau palsu? Secara bibit sah sebagai pemimpin masa depan. Beliau ini adalah Raden Agus Harimurti Yudhoyono. Jadi beliau ini masih punya darah keturunan Rasulullah. Itu yang kemudian menyulitkan Habib-Habib yang tidak terlibat politik, yang Habib-Habib yang saya bilang Habib sipil itu ya, yang nggak terlibat apa-apa, itu menjadi korban gitu. Kalau ada orang yang ragu, ini Habib asli atau palsu, sebetulnya caranya mudah. Tinggal nanya sama Habibnya, Habib, kalau antum ini asli, kami butuh bukti nasab. Ya, bukti nasab yang ada stempel Robito Alawiyah Maktab Ad-Daiminya ada stempel dari Maktab Ad-Daimi. Kami kalau itu bisa percaya antum Habib. Kalau secara bibit sah sebagai pemimpin masa depan. Beliau ini adalah Raden Agus Harimurti Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta Demokrat lebih baik menjadi kuda hitam yang tidak diperhitungkan tapi bisa menang. Tapi konteks sekarang kan politik itu dalam tanda kutip, Habib itu kan memang makin laku. Dalam politik dia memanfaatkan itu untuk kubu yang memang sebagai endorser ya dia menikmatin itu. Tapi ketika si Habib ini dicela oleh kubu yang lain dan yang dicela itu kehabibannya, maka Habib yang sipil itu yang kena ini cuma kena getahnya aja. Lebih baik kita anggap diri kita ini sebagai kuda hitam. Nah, ini harapannya adalah bisa kita terapkan dalam strategi pemenangan kita menuju 2024. Demokrat! AHY! Presiden! Kalau ada dua orang, yang satu Habib, satu bukan, ditempatkan di satu kubu politik tertentu, ya, itu yang akan diterima tidak dilihat Habib atau tidak Habib, tapi yang sesuai dengan pandangan politik mereka, dengan suara mereka, itu yang akan diikutin gitu. Saya kalau ingat Partai Demokrat ini selalu pengen ketawa. Tapi Demokrat dari dulu itu begitu. Mereka lebih suka bersolek daripada kerja. Lebih baik kita anggap diri kita ini sebagai kuda hitam. Mungkin tidak terlalu diperhitungkan, tetapi diam-diam dengan ikhtiarnya, maka insya Allah kita juga bisa memenangkan peperangan itu. AHY! Presiden! Tidak. Bergabunglah bersama kami. Tidak! Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY disebut sebagai keturunan Rasulullah. Hal tersebut disampaikan oleh Kiai Ashari, namun kini AHY malah dihujat netizen. Yang menarik, selain disebut sebagai keturunan Rasulullah, AHY juga disebut punya keturunan dari Kerajaan Majapahit. Kiai Ashari dengan yakin menyebut AHY merupakan pimpinan masa depan. Hal tersebut disampaikan Kiai Ashari di depan santri pesantren saat AHY berkunjung. AHY pun nampak duduk di samping Kiai Ashari dan mendengarkan secara seksama saat silsilah keturunannya diungkap. Dalam sebuah video yang beredar, nampak Kiai Ashari menyambut kedatangan AHY. Bahkan ia disebut sebagai seorang tokoh nasional dan juga keturunan Majapahit. Kita kedatangan tokoh nasional. Siapa beliau ini? AHY. Beliau ini merupakan keturunan Majapahit, terah dari Raden Wijaya. Ujar Kiai Ashari pada Rabu 20 April 2022. Tak hanya disebut memiliki silsilah keturunan Majapahit, AHY juga disebut memiliki darah keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal itu disampaikan Kiai Ashari dan menjelaskan jika kakek AHY menikah dengan seorang wanita yang bergelar Syarifah sehingga ia memiliki garis keturunan Rasulullah. Bapaknya Kiai Hasan Basari itu nikah dengan Syarifah keturunan Rasulullah.
Jadi beliau AHY masih memiliki darah keturunan Rasulullah, ujarnya. Secara bibit, AHY ini sah sebagai pemimpin masa depan, tandas Kiai Azhari. Sontak berita itu menuai banyak komentar netizen, salah satunya ialah netizen dengan akun Niskala. Sang netizen malah menghujat AHY dengan menyebut masyarakat malah benci kepada AHY. Jangan mengada-ada yang tidak ada, memalukan, merendahkan diri lebih bagus daripada meninggikan diri. Masyarakat malah membenci, jika ingin dikasih masyarakat, janganlah bertepuk dada, tanya selera. Tulis sang netizen mengomentari. Atas ramainya tentang AHY disebut sebagai keturunan Rasulullah atau biasa disebut Habib, pimpinan Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah, Surakarta, Jawa Tengah, Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus membeberkan cara mengetahui seorang merupakan Habib asli atau palsu. Dalam video yang diunggah di akun YouTube Ustadz Lover berjudul Habib Novel, Bongkar Kedok Habib Palsu. Dalam video itu, Habib Novel didampingi oleh Habib Muhammad menjelaskan asal-usul gelar Habib di dunia Islam maupun dunia secara keseluruhan. Menurut Habib Novel, sebuah gelar kepada seseorang merupakan hal yang wajar dan lazim terjadi di masyarakat. Kita tahu di Nusantara ini ada orang-orang yang dekat dengan kesultanan, kemudian oleh raja diberi gelar Raden. Ini orang-orang yang dekat dengan raja, sama raja dikasih gelar Raden orang tersebut. Untuk apa? Menunjukkan ini orang yang dihormati oleh raja dan agar masyarakat menghormati orang tersebut juga, ujar Habib Novel. Gelar tersebut juga terjadi di dalam dunia secara keseluruhan di setiap negara, setiap wilayah yang mempunyai gelar tersendiri untuk orang-orang yang dipandang mulia oleh masyarakatnya. Habib Novel selanjutnya menceritakan asal-usul gelar Habib yang berawal dari panggilan Sayyid dan Syarif, lalu berganti menjadi imam, lalu berganti lagi menjadi syekh atau guru, hingga menjadi Habib sampai saat ini. Sebelum menceritakan cara membedakan Habib asli atau palsu, Habib Novel terlebih dahulu memberikan penjelasan pada dunia Islam. Ada satu hal pokok, bahwasanya untuk mengukur seseorang itu nomor satu adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Kemudian, kita tidak boleh menghina seseorang, siapapun orangnya. Umat Nabi Muhammad SAW, orangnya itu mau modelnya seperti apa? Kita suruh mengucap yang baik-baik, kita nggak boleh mencaci maki, nggak boleh menghina, tidak boleh seperti itu. Ini kaidah yang harus kita pakai setiap umat Nabi Muhammad SAW, jelas Habib Novel. Kemudian Habib Novel menjelaskan berbagai persoalan yang mengakibatkan adanya pertanyaan publik tentang Habib asli atau palsu. Nah, sekarang nanya nih, Habibnya asli atau palsu? Mungkin pertanyaan itu muncul karena dua hal. Yang pertama, karena akhlaknya yang bersangkutan nggak benar, karena ilmunya nggak cukup, sehingga orang nggak percaya, ragu-ragu ini Habib benar apa enggak, terang Habib Novel. Atau yang kedua, orangnya ilmunya bagus, akhlaknya bagus, tetapi setelah dicek, dia kok kelihatannya ayahnya ke atas nggak jelas, kakeknya ke atas nggak jelas. Ini asli atau palsu? Kadang pula hidungnya nggak mancung, wajahnya biasa-biasa saja, nggak kelihatan seperti keturunan Nabi Muhammad SAW. Orang jadi ragu, ini asli atau palsu? Sambungnya. Habib Novel mengaku bersyukur bahwa di Indonesia sudah ada lembaga khusus, yaitu Muktab Ad-Daimi Rabbitah Alawiyah, yang merupakan lembaga pencatatan nasab anak cucu Nabi Muhammad SAW yang ada di seluruh wilayah tanah air. Sehingga kalau ada orang yang ragu ini Habib asli atau palsu, sebetulnya caranya mudah. Tinggal nanya sama Habibnya, Bib, kalau antum ini asli, kami butuh bukti. Bukti nasab. Bukti nasab yang ada stempel Rabbitah Alawiyah Muktab Ad-Daimi. Kami bisa percaya kalau antum Habib, jelasnya. Kalau enggak, ya kami belum bisa percaya. Kami tidak menafikan, tapi kami belum bisa percaya sampai Habib punya. Boleh masyarakat ngomong seperti itu. Haknya masyarakat untuk bertanya. Habib asli atau palsu, beber Habib Novel. Habib Novel pun lantas menunjukkan sebuah buku kecil seperti paspor yang merupakan buku resmi yang dikeluarkan oleh Muktab Ad-Daimi Rabbitah Alawiyah, yang di dalamnya berisi nama-nama nasab atau silsilah keturunannya beserta stempel asli dari lembaga tersebut.
Jadi saya ini Habib generasi ke-38, sama dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad juga generasi yang ke-38. Di Moktab Adaimi ini jelas ada stempelnya, sehingga tidak mudah dipalsukan. Kemudian ada urutan-urutan nasabnya. Ini nanti akan membuktikan tercatat sampai siapa-siapa, katanya. Menurutnya, hal tersebut merupakan cara paling mudah menunjukkan bahwa seseorang yang mengaku Habib tersebut benar Habib, asli atau palsu. Bukan berarti yang nggak punya palsu, jangan salah ya, bukan berarti yang nggak punya seperti ini palsu. Tapi masyarakat kalau mau yakin, kalau udah yang punya seperti ini jangan ragu, insya Allah asli. Masalah nasabnya karena sudah terverifikasi di Moktab Adaimi, tutur Habib Novel. Langkah selanjutnya, kata Habib Novel, yaitu bertanya kepada masyarakat sekitar seseorang tersebut mempertanyakan keturunannya. Nah, ini yang jadi masalah kalau ada pendatang di luar kota, tinggal di suatu wilayah, entah desa atau kota, yang masyarakat sekitar juga nggak kenal, kemudian dia mengaku Habib, maka menimbulkan keraguan di masyarakat itu wajar, pungkasnya.